Baik, selanjutnya pada tahap Modul ini disusun oleh kelompok SMP Negeri 4 Sewan pada tahun 2023 untuk jenjang SMP pada semester 1 kelas 7 dengan mata pelajaran IPA pada materi gerak dan gaya yang dialokasikan waktu 2 kali 40 menit atau 2 JP. Kompetensi awal yang dibutuhkan yaitu: pertama, peserta didik telah mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, peserta didik telah mempelajari materi pengukuran. Adapun profil pelajar Pancasila yang hendak diterapkan pada modul ini yang pertama yaitu bernalar kritis, yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, dan yang keempat adalah kreatif. Sarana dan prasarana yang digunakan yang pertama ada laptop, kemudian ada layar proyektor, yang ketiga ada smartphone, yang keempat ada PowerPoint, dan yang kelima papan tulis. Target peserta didik. Peserta didik adalah peserta didik reguler dengan kelas 7 pada semester 1. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan ajaran taman siswa. Model yang digunakan dalam modul ini yaitu problem-based learning dengan alur merdeka belajar. Metode yang digunakan yang pertama ada penyelidikan, yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada presentasi, dan yang keempat adalah tanya jawab. Kemudian, untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Tujuan pembelajaran pada modul ini yang pertamanya, setelah melakukan kegiatan mencari solusi permasalahan, peserta didik mampu menganalisis hukum 3 Newton. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mencari solusi permasalahan, peserta didik mampu menganalisis hukum 3 Newton untuk mengatasi permasalahan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan mencari solusi permasalahan, peserta didik mampu menunjukkan hasil diskusi dan literasi hitung tentang hukum 3 Newton dengan benar. Untuk presentasi yang selanjutnya adalah terkait penerapan ajaran taman siswa yang terdapat pada modul ajar yang telah dirancang. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan terdapat ajaran taman siswa ngandel. Peserta didik berdoa sebelum memulai proses pembelajaran sebagai penerapan aspek religius pada kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik menerapkan salah satu ajaran taman siswa yaitu ngandel yang dalam istilah Jawa memiliki arti keyakinan atau kepercayaan. Peserta didik memiliki keyakinan bahwa dengan berdoa, maka Tuhan Yang Maha Esa akan memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua adalah ajaran taman siswa ASIH. Di sini, guru menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu ASIH dengan mengecek kehadiran peserta didik melalui kegiatan presensi. Untuk yang selanjutnya, ajaran taman siswa Niteni. Niteni di sini yaitu peserta didik menyimak dengan saksama video yang ditayangkan oleh guru, kemudian peserta didik mengidentifikasi, menalar, dan melakukan pengolahan informasi terkait video yang telah ditayangkan mengenai materi hukum 3 Newton. Pada kegiatan inti eksplorasi konsep, guru menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu ASIH. Dengan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami tugas yang akan dilakukan dalam kegiatan diskusi. Kemudian, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pada peristiwa ini, peserta didik menerapkan ajaran Yeroke atau menirukan dengan mematuhi instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian, pada bagian eksplorasi konsep lain pada kegiatan inti, guru menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi peserta didik menjadi 6 kelompok berdasarkan level kemampuan kognitif yang dimiliki. Hasil ulangan pada pembelajaran bab sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk membagi kelompok. Pembagian peserta didik menjadi 6 kelompok belajar berdasarkan level kemampuan kognitif bertujuan untuk memudahkan guru dalam memberikan bimbingan selama proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Kegiatan inti eksplorasi konsep 2. Pada kegiatan eksplorasi konsep yang kedua ini, peserta didik melakukan penyelidikan bersama kelompok masing-masing. Guru menerapkan ajaran taman siswa, ASIH dan ASUH, yaitu memantau dan membimbing peserta didik dalam proses menemukan informasi,
Pemberian bimbingan ini disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik, di mana kelompok 1 dan kelompok 2 dengan kemampuan mahir mengerjakan LKPD secara mandiri dan diperkenankan membantu kelompok lain yang merasa kesulitan sebagai tutor. Kelompok 3 dan 4 dengan kemampuan sedang mengerjakan LKPD secara mandiri namun mendapat pengawasan dari guru. Kelompok 5 dan 6 dengan kemampuan dasar mengerjakan LKPD dengan dipandu oleh guru. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi kemampuan kognitif. Untuk kegiatan inti ruang kolaborasi, pada kegiatan ruang kolaborasi, peserta didik mempersiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, guru memantau dan membimbing persiapan presentasi. Dalam kegiatan ini, ajaran taman siswa yang terwujud adalah nambahi, di mana peserta didik mencari solusi dari permasalahan di LKPD dengan mengembangkan ide atau memodifikasi berdasarkan pencarian data-data atau sumber bacaan. Baik, selanjutnya pada tahapan ruang kolaborasi. Dalam kegiatan ini, ajaran taman siswa yang terwujud yaitu nambahi, di mana peserta didik mencari solusi dari permasalahan yang disajikan pada LKPD dengan mengembangkan ide atau memodifikasi berdasarkan pencarian data-data atau sumber bacaan. Kemudian, pada tahapan demonstrasi kontekstual, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan menerapkan ajaran 6, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Artinya, peserta didik menyampaikan materi presentasi dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti, serta memberikan penekanan yang lugas ketika menjelaskan materi kepada teman-temannya atau kepada audiens. Tahapan selanjutnya yaitu pada elaborasi pemahaman, peserta didik saling menanggapi dengan tanya jawab, menerapkan ajaran antep, yakni mempertahankan argumennya dengan rasa percaya diri terhadap jawaban yang disertai dengan referensi atau sumber yang relevan. Dalam hal ini, peserta didik juga menerapkan ajaran mantap, yakni mereka berkembang menjadi figur yang mantap dalam menyampaikan argumen secara lugas dan mencapai tujuan yang pasti dengan memegang prinsip saling menghormati pendapat satu sama lain. Baik, untuk alur selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini, dalam modul ajar ditunjukkan pada proses penguatan materi oleh guru, pemberian apresiasi guru, dan mengevaluasi solusi, serta menyimpulkan secara keseluruhan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Adapun pada tahap atau alur koneksi antar materi ini terdapat ajaran taman siswa atau KHD, yaitu asah. Pada bagian pembelajaran pada tahap pertama, yaitu guru memberikan penguatan kepada peserta didik terkait materi yang dipresentasikan. Selanjutnya yaitu alur pada aksi nyata. Adapun langkah aksi nyata dalam modul ajar ditunjukkan pada proses refleksi pembelajaran. Peserta didik beserta guru dengan bimbingan guru memberikan refleksinya atau menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya bersama-sama dan membuat kesimpulan secara keseluruhan. Berikut adalah LKPD yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Untuk LKPD-nya berbasis PBL, jadi mengikuti sintaks PBL. Untuk sintaks yang pertama, yaitu orientasi masalah. Pada tahap ini disediakan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk uraian masalahnya, yaitu Lisa memiliki ayah seorang nelayan. Setiap hari ayah Lisa pergi melaut bersama dengan 4 rekan nelayannya. Dalam satu perahu, perahu merupakan alat transportasi air tradisional yang banyak ditemui di Yogyakarta. Mengapa perahu ayah Lisa dapat melaju ke depan saat ayah Lisa mendayungnya ke arah belakang? Nah, pada tahap orientasi masalah ini terdapat ajaran KHD berupa niteni, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengamati permasalahan yang telah disediakan pada LKPD. Sintaks berikutnya yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada sintaks ini terdapat ajaran taman siswa atau KHD berupa niroke, di mana peserta didik menjawab permasalahan sesuai ilustrasi pada bagian orientasi masalah. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan, di mana pada tahap ini
terdapat ajaran KHD berupa Niroke juga, yaitu peserta didik melakukan percobaan sesuai langkah percobaan yang ada, yang sudah dijabarkan pada LKPD. Kemudian, berikut adalah media yang digunakan, yaitu berupa mobil-mobilan yang merepresentasikan hukum ketiga Newton. Selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, terdapat ajaran KHD atau taman siswa, yaitu berupa nambahi, di mana peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil percobaannya.